record to. Oke, kita akan review sedikit ya, mengenai materi IPS ya. IPS itu mana ya? Oh sama, buka. Maaf. Bentar dulu. AKM materi. Nah ini dia. Oke, kita akan mulai. Kita review dulu ya. Jadi pada dasarnya kita akan membahas sesuai dengan LPS dulu ya. Kita akan bahas yang soal ISO 165. Nah, cuman saya ini terlalu mudah. Cuma saya intinya banyak dari para mahasiswa itu yang pada dasarnya seringkali membedakan gitu ya. Pak, kok kayaknya antara chapter 15 sama ini kan chapter 15 itu ekuitas ya kalau di buku ISO, kalau di buku Pak Lutfi chapter 14. Antara ekuitas sama IPS kok gimana ya cara nyambunginnya gitu. Nah, sebetulnya ini gampang banget ya. Apa yang kita gunakan di chapter 15 it is chapter 16 gitu. It is the input for the chapter 16 dalam menghitung IPS. Jadi paling pasti tidak akan lepas dari jurnal gitu ya. Dari jurnal. Dan jadi di sini saya modif, di sini kita harus tahu juga jurnalnya agar relate dengan chapter 15 gitu. Chapter ekuitas ya, chapter ekuitas. Nah, terus bagaimana dampaknya ya? Dampaknya nanti tinggal kita hitung berapa saldo dari sahamnya ya, saham yang ketika dijual atau ada pembagian dividen saham dan sebagainya gitu ya. Nah, barulah nanti kita lihat dampaknya dan kita akan nanti belajar cara cepatnya gimana. Cara cepatnya akan sangat menyenangkan gitu ya. Pada dasarnya kita tidak perlu kayak gini-gini sih, langsung aja jebret kali 1,2 semuanya. Nah, oke ya. Dan kalau ada share split ya tinggal 3 kali semuanya gitu ya. Seperti itu. Tapi langsung dikali saldo-saldonya. Oke. Baik. Jadi kita akan mengerjakan soal ISO ini dan soal latihan 15-11 ya, 15-11 yang ini. Nah, ini semua akan kita kerjakan ya. Saya akan kerjakan yang basicnya dulu 16.5. Nanti kalian akan mengerjakan yang 15-11 sama mungkin sekalian aja RPS-nya adalah udah ada tugas individunya beda ya. Wow, ya sudah deh. Kalau gitu ini ntar aja besok. Ya udah nanti kalian cuma satu ini aja. Udah gitu dibahas sedikit paling bahas nggak lama ya. Baru udah gitu nanti kita akan lanjut ke datasetnya ya, presentation. Jadi project based quiz ya. Oke, nah untuk mengerjakan 2 soal ini modalnya adalah apa? Modalnya adalah yang ini. Salah. Nah yang ini ya. Nah, review ini ya. Jadi kita akan coba bahas teorinya dulu, baru udah gitu coba kita aplikasikan apa yang sudah diberikan di buku Pak Lutfi ini, ya, agar apa? Agar kita bisa mengerjakan soal yang 16.5 sama latihan 15-11 berbasis apa yang sudah dicantumkan dalam bukunya Pak Lutfi, gitu ya. Oke, nah sekarang pada dasarnya ini nanti kalian baca sendiri ya. IPS itu ya ada 3 ya. Pertama pembahasannya itu karena ini masih basic IPS tidak ada deduktif ya untuk semester ini. Pas semester kemarin ada deduktifnya, ada diluted IPS ya. Nah, diluted IPS dan sebagainya ya seperti itu. Nah, sebetulnya kalau nanti diluted IPS tugas datasetnya beda lagi. Kita akan memasukkan derivatif, variabel derivatif di dalam dataset penelitian kita gitu ya. Dan nanti IPS-nya pun akan kita hitung dengan menggunakan diluted IPS model ya. Jadi untuk seluruh perusahaan di Bursa Efek langsung praktek. Nah seperti itu. Cuman ya karena tidak dimasukkan ya sudah ya. Ya udah gini aja. Ya udah gini aja. Ya udah kalau gitu pertama IPS itu pada dasarnya ya dia adalah indikator profitability ya seperti itu. Jadi apa namanya kalau ini erat kaitannya dengan apa? Kalau IPS tinggi berarti profitability-nya baik ya. Ini erat kaitannya dengan firm value. Nah, seperti yang ada di dataset kita ya, firm value, nilai perusahaan. Jadi
kita akan mengukur nanti apakah benar si EPS ini mampu meningkatkan per value. Apakah benar? Kita akan buktikan secara statistik nanti ya dengan berbasis data yang real yang ada di Bursa Efek. Apakah benar EPS-nya naik? Ini kan variabel X1 ya kalau di dataset kalian akan meningkatkan firm value gitu. Y ya. Yang firm value itu variabel Y. Nah, kita akan membuktikan dengan data yang kalian nanti kumpulkan, kita akan membuktikan bahwasannya ini bisa berpengaruh terhadap Y. Itu hipotesis kita bahwa secara logika ya, dan nanti kita dukung dari penelitian-penelitian terdahulu bahwasannya EPS tinggi itu berarti profitability naik. Kalau profitability naik, kemungkinan itu akan menaikkan firm value, that is the hypothesis. Ya. Then the hypothesis will be verified by via your research, ya, your mini research, ya. Nanti kita akan analisis dengan menggunakan statistik inferensial (OLS), ordinal logistic regressions, gitu ya. Nah, ini nanti akan saya ajarin gimana cara bermain ini. Mungkin apa namanya ya, cara cepat ya. Kalau apa namanya untuk filosofi dan sebagainya nanti mungkin akan saya berikan sambil jalan ya. Sebenarnya modalnya itu kita harus memahami ekonometrika ya, ekonometrika. Ya, nanti ya saya akan menjelaskan secara sederhana aja lah ekonometrika itu seperti apa ya. Nanti akan berkaitan dengan ada asumsinya, ada asumsi klasik dan sebagainya ya, asumsi klasik. Karena kita menggunakan OLS, maka harus memenuhi asumsi klasik. Nah, kenapa harus ada asumsi klasik? Asumsi klasik itu kayak heteroskedasticity kalau yang kalian udah baca nanti ya. Ada apa namanya? Autocorrelations, kemudian juga ada banyak lah ya. Yang pertama itu normalitas datanya. Datanya outlier atau tidak, distribusinya gitu ya. Kemudian juga setelah normality juga kita akan melihat heteroskedastisitasnya, bagaimana sebarannya gitu. Dan bagaimana apa namanya itu heteroskedasticity, kok saya lupa ya, autokorelasi itu error. Yang satu lagi adalah saya lupa, ada 4. Kenapa saya lupa nih? Tunggu. Nah, intinya kita akan mengukur semua data yang kalian masukkan itu sudah memenuhi 4 asumsi klasik. Ya. Agar apa? Kalau sudah memenuhi, maka datanya adalah blue. Ya. Blue itu adalah base, linear, unbiased, base, linear, unbiased, estimator. Artinya apa? Dataset yang kalian bikin itu valid. Gitu. Bisa dipercaya. Gitu. Dan bisa kita masukkan untuk ke dalam fungsi dari OLS ini. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita kalau melakukan running regresi via apa? Via SPSS ya, via SPSS. Nanti saya akan share juga SPSS-nya. Nanti tapi jangan disemarin ya. Untuk latihan ya. Saya juga dapat dari anak STIS. Oke, nanti kita akan pastikan ternyata setelah datanya dipastikan memenuhi asumsi klasik dan X1 ke Y itu untuk mengukur X1 ke Y, maka kita akan menggunakan regresi linear. Nah, regresi linear itu nanti kan kalian akan masukkan Y, kemudian X1, X2, dan X3 ya. Nah, artinya gini, ini kan ada 88 perusahaan misalkan. Ini 88. Berarti Y-nya berapa? Y-nya misalkan 0,1, ini 1, 2, dan 3 misalkan gitu ya. Nah, ini tuh adalah fungsi matriks ya. Ini adalah fungsi matriks ya. Nah, artinya kita untuk menghitung berapa koefisien yang nilai dari Y, terus ada koefisien beta X1, beta X2, beta X3. Nah, kita untuk menghitung koefisien ini, kita harus menghitung matriks 88 kali 88. Astagfirullah. Kalau matriksnya, kalau datasetnya ada 600, berarti matriks 600 ke bawah dikali matriks 600 ke samping gitu. Itu kalau hitungin manual, gempor ya, bisa meleduk gitu otaknya ya. Nah, makanya kita menggunakan software yaitu SPSS ya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga nanti diperoleh koefisiennya. Nah, koefisien inilah nanti akan menentukan apakah benar X1 ini akan berpengaruh terhadap Y. Apakah benar EPS naik akan menaikkan firm value gitu ya. Nah, itu kita akan buktikan via mini riset kami. Seru kan? Oke, ya. Jadi ini sebenarnya levelingnya itu kalau untuk ilmu ya, ilmu
kita belajar kan ilmu akuntansi ya, kalian di jurusan akuntansi. Keilmuan itu dimulai dari pertama tingkatan kalian nih, tingkatan untuk belajar matkulnya ya, MKB lah ya. Nah, baru yang level kedua itu mengaplikasikan matkul tersebut. Ya, kalau kata Hamidah bikin laporan keuangan, ya, untuk UMKM misalkan ya. Nah, artinya ini dipraktekkan ke sini. Level yang paling tinggi adalah kita melakukan analisis atas LabCo, laporan keuangan kita susun, itulah riset. Ya. Nah, ini ini tingkatan paling tinggi dan ini di dunia akademisi riset inilah yang menjadi momok yang sangat menakutkan ya, yang paling ditakuti karena susah gitu ya. Tapi menurut saya kalau kita udah pelajari filosofinya dan suka dengan kalau kuantitatif suka matematika gitu ya, ya gampang, nggak terlalu susah gitu. Maksudnya tuh bisa dipahami lah gitu ya. Ya dengan dipelajari berulang-ulang ya pasti bisa juga. Oke, jadi seperti itu ya tujuan kita melakukan mini riset ya. Jadi untuk membuktikan apakah benar IPS ini bisa menaikkan firm value. Nah, dan kita akan pelajari gimana sih cara ngitung IPS. Nah, cara ngitung IPS contohnya seperti ini ya. PT Rina mewakili laba bersih 1,8 M, dividen saham preferen kumulatifnya adalah 721 juta. Ya, mutasi lembarnya seperti ini. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya. Saya perlu beritahukan bahwa ini adalah namanya, kalau di dunia bursa efek namanya adalah aksi korporasi atau corporate action ya. Nah, jadi kalau Erdin nih yang udah malang melintang di dunia persahaman, oke, kita akan menghitung nih nanti kan ada 622 perusahaan, tapi saya tidak memasukkan sektor perbankan ya, karena perbankan itu komposisinya sangat berbeda ya, berbeda jauh, sangat jauh berbedanya, dan juga leverage-nya tinggi. Ya, leverage itu maksudnya liability-nya tinggi ya, karena kan nyimpen duit ya, duitnya duit orang, itu adalah current liabilities ya. Nah, sehingga di 622 ini tidak termasuk sektor perbankan ya. Nah, oke, jadi misalkan Erdin kamu punya saham di BRMS ya. BRMS apa sih? Bumi Resources. Ini adalah saham gorengan ya yang dimiliki oleh Lo Keng Hong ya. Dan Lo Keng Hong dia ternyata terjebak nyangkut di BRMS dan nilainya itu gede banget gitu, sehingga dia kan value investor atau disebut dengan Warren Buffett-nya Indonesia ya. Ya memang gitu ya, dalam dunia investasi itu apa ya, saya sudah kaji ya secara dalil dari Islam ya, dan memang ada ikhtilaf di situ ya, tapi apa ya, dengan saya semakin mempelajari ini ya, maksudnya ini adalah transaksi yang real gitu ya. Ya, kalau saya memilihnya ya ini diperbolehkan gitu, sehingga ya nggak masalah gitu, asal memang ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Itu ya, makanya saya bermainnya di saham syariah. Nah, kalau BRMS ini dia adalah Bumi Resources ya. Nah, misalkan Erdin membeli ini emiten yang dengan kode BRMS, dialah yang mengelola apa ya, saya lupa, tambang batu bara kalau nggak salah di Kalimantan ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat ya, dia perusahaannya sektor energi kalau tidak salah ya, sektor energi. Ya, nanti kita akan lihat gitu. Apakah saham dia itu dikenal dengan saham apa ya? 50T gocap apa sih bahasa kerennya? Gocap ya. Saham gocap ya, saham gocap. Pernah naik ke 80, tapi selalu gocap turun lagi ke 50. Para analis mempercayai, terutama analis jempolan seperti Lo Keng Hong gitu ya. Lo Keng Hong itu Warren Buffett-nya Indonesia ya. Itu bilang bahwa BRMS ini value stock pada dasarnya. Apa itu value stock? Saham yang dia itu sebetulnya perusahaan ini ada, dan perusahaan ini apa namanya disuntik modal oleh perusahaan Korea tahun ini ya, awal tahun ini atau akhir tahun kemarin ya. Dan nggak main-main, triliunan. Artinya ada investor yang mau menanamkan modal gede triliunan di perusahaan ini, itu berarti bukan perusahaan bohongan, bukan perusahaan yang goreng-gorengan gitu, yang usahanya nggak jelas, ada usahanya. Nah, makanya para analis kayak itu mempercayai bahwa pada dasarnya 50 ini other value ya. Seharusnya bukan 50, seharusnya di atas 100 gitu. Cuman kan namanya bandar ya digoreng-goreng ya. Jadi kok nyambung ke situ Pak? Nyambungnya adalah bahwa yang namanya BRMS berarti kita akan mengetes dengan penelitian kalian nanti apakah benar si harga ya, harganya itu direpresentasikan dalam bentuk firm value ya. Firm value-nya BRMS ini dipengaruhi
oleh apa saja kenaikan harganya, tapi dengan menggunakan data-data laporan keuangan, ya. Nah, seperti itu. Apakah benar adanya pengumuman EPS? Apakah benar adanya kemampuan manajerial? Apakah benar leverage yang tinggi atau leverage yang rendah di BRMS itu berpengaruh terhadap si harganya, nilai dari si perusahaan tersebut. Nah, ataukah itu hanya goreng-gorengan bandar? Nah, kalau goreng-gorengan bandar kan kita agak susah mengukurnya ya. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Nah, di sini ini adalah corporate actions yang dilakukan. Ya, apa itu corporate actions? Corporate actions itu adalah aksi-aksi perusahaan untuk mengubah komposisi dari si saham. Ya. Nah, bisa dengan right issue. Jadi ada dua, ada IPO, ya, ada right issue. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama siapa ya? Sama Sinta Adi Swastika. Yang namanya IPO apa bedanya dengan right issue? Kalau itu penerbitan waktu pertama kali. Yes, once pertama kali. Kalau right issue? Kalau issue setelah IPO itu dia bisa terbitin lagi. Yes, betul sekali. Jadi IPO itu ketika pertama kali, re-issue itu ketika lebih dari sekali. Maksudnya apa? Ketika setelah IPO itu dia akan menerbitkan saham lagi ya. Nah di sini ada beberapa kali aksi korporasi. Yang pertama ada right issue yang di tanggal 1 Februari 2017. RI yang pertama ini ya. IPO-nya kapan? IPO-nya nggak dikasih tahu di soal ya. Yang kedua dia ada share dividend. Ini aksi korporasi yang kedua. Yang ketiga dia ada dijual saham biasa ya. Di sini right issue yang kedua. Ya, kemudian dibeli kembali saham biasa. Nah, ini istilah di bursa efeknya adalah buyback ya, BB. Kemudian split ini adalah stock split SS. Nah, gitu ya. Nah, sehingga ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 corporate actions yang dilakukan dalam 1 tahun ini. Ya. Apakah demikian faktanya Pak? Memang kadang bisa kayak gini juga gitu, tapi memang nggak apa ya nggak mesti semuanya ada gitu. Kadang ya cuma jual doang, kadang ya bisa jual sama split gitu ya. Share dividend itu hampir jarang sekali dilakukan oleh emiten di Indonesia ya. Yang namanya share dividend ini jarang sekali ya. Oke. Nah, kemudian caranya gimana? Ketika ada share dividend dan ada stock split, maka kita harus melakukan retroactive adjustment. Itu berdasarkan apa namanya buku Kieso ya. Kemudian juga berdasarkan apa namanya sebenarnya di PSAK tidak apa ya tidak dinyatakan secara spesifik harus diapain gitu ya. Tapi ini memang kembali lagi kepada best practice-nya dan juga kepada apa namanya ya ketika corporate actions itu ya pasti dikaliin gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga cara menghitungnya itu ya seperti ini ya. Kita akan langkah pertama kita bikin ini dulu gitu ya. Kemudian ini yang pertama, kemudian yang kedua ya, baru kita tentukan ya fractions-nya. Nah, ini fractions-nya. Ini yang kedua. Langkah yang ketiga adalah kita tentukan kapan terjadi dividen saham dan kapan terjadi split ya. Nah, oke, berarti kita akan mencatat oh ternyata split terjadi di titik yang ke sini. Maka sebelumnya harus dikali 1,1 gitu doang. Split terjadi pada titik yang ini, maka sebelumnya harus dikali 3. Nah, udah gitu doang. Dan dikali-kaliin hasilnya adalah sekian jumlahnya Wanso gitu ya. Nah, oke, bagaimana dengan pembahasan soalnya? Pada dasarnya kita langsung aja bahas soal. Nah, untuk 16.5 ya. Jadi modelnya tadi ya, kalau di contohnya buku Pak Lutfi itu udah kompleks ya, lebih kompleks daripada soal KSO ini. Cuma nanti saya mau bahasnya sampai mana ya? Sampai ini aja ya, biar nanti kalian punya waktu untuk mengerjakan soal. Oke, ya sampai C deh nanti kita lihat ya waktunya. Ini nggak susah soalnya, cuman di sini saya mau menambahkan bagaimana kalau kita gabungin dengan chapter ekuitas. Jadi kita bikin jurnalnya gitu ya. Nah, jadi biar kalian terbiasa ketika nanti banyak ketemu soal yang kayak gini tuh udah otaknya tuh udah nyambung gitu. Oh ini nanti IPS-nya akan berpengaruh gitu. Nah gitu ya. Bahkan ini bisa juga di combine dengan yang kemarin ya. Iya, latihan 14 yang bahasnya 2 jam, Masya Allah. Oke, nah seperti itu ya. Jadi sekali lagi keep in your mind bahwa
apa namanya, chapter 16 IPS ini tidak pernah lepas daripada corporate actions ya. Corporate action itu dicatat di chapter 15. Nah, jadi chapter 15 pada dasarnya kita sedang belajar tentang aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan. Bentuknya bisa penjualan saham, issuing, right issue. Kemudian bentuknya yang kedua bisa juga buyback atau treasury shares gitu ya. Yang ketiga bisa share dividend dan seterusnya. Nah, itu gimana cara jurnalnya? Nah, itu di chapter 15. Dampaknya ke IPS gimana? Nah, di chapter 16. Then it is interrelated between each others ya. Antara chapter equity, cara mencatatnya dengan dampaknya ke IPS, it is interrelated. Ya, tidak bisa dipisahkan ya. Nah, oke. Kalau gitu, kalian perlu hati-hati nanti ketika di dataset saya memasukkan yang namanya number of shares outstanding ya. Number ya. Jadi number of share outstanding ini pada dasarnya interpretasinya ada dua ya. Yang pertama adalah kalau untuk EPS maka dia one show ya. Kalau untuk X1 ya, ini X1 di dataset kalian, maka dia one show. One show ini dapat dari mana, Pak? Dapat dari CLK ya. Jadi bukan dapat dari financial statement-nya Excel-nya ya. Langsung ke laporan tahunan ya. Ini dari CLK. Ada di mana CLK? LT, laporan tahunan ya. Oke, nah sekarang kasusnya adalah kalau kita jabarkan dalam bentuk transaksinya adalah seperti ini ya. Oke, nah kita langsung skip aja ya ke yang sini soalnya. Yang ini kan informasi mengenai untuk menyusun income statement-nya ya, untuk menyusun EPS-nya. Nggak apa-apa, kita skip aja ke sini. Oke, nah yang perlu diperhatikan adalah laporan keuangannya itu per Mei ya 31 ya. Jadi bukan per 31 Desember tapi per 31 Mei. Nah, seperti itu. Dan diketahui juga apalagi ya, interest expense bla 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 bla. Oke. Discontinued, ada discontinued operations ya di tahun 2020. Berarti di tahun 2019 tidak ada ya. Tax rate-nya ETR-nya adalah 40%. Oke. Nggak ada informasi yang spesifik yang ada di paragraf pertama, jadi kita langsung aja ambil di paragraf kedua. Capital structure of Meng ya pada 1 Juni ya, karena dia dimulai per 1 Juni sampai dengan ditutup 31 Mei gitu ya. Nah, terdiri dari 1 juta lembar ordinary shares ya dan 20.000 lembar dari si kumulatif. Ingat di sini Kieso sangat cerdik sekali ya, dia tidak memberikan berapa par value-nya. Berarti ini adalah saham yang no par value. NPV, no par value ya. There were no preference dividends in arrears ya, tidak ada dividend in arrears ya. Nah, meskipun dia kumulatif, tapi selalu dibayar tepat waktu gitu ya, selalu tiap tahun dibayar terus. Gitu. The company had not issued, tidak menerbitkan convertible securities, options, and warrants. Ya. Oke, pada 1 Oktober, nah ini menjual 500.000 lembar saham biasa pada harga 20 yen. Ya. Meng kemudian mendistribusikan 20% dari share dividen pada tanggal 1 Januari. Oke. Nah, berarti nanti ada jarak dari tanggal 1 Juni ke tanggal 1 Oktober. Kemudian dari tanggal 1 Oktober jaraknya juga ke tanggal 1 Januari. Ya. Nah, kemudian berikutnya, 1 Desember 2019. Nah, ini berarti yang paragraf kedua dan ketiga ini adalah untuk fiscal year yang tahun 2018 yang dimulai di 1 Juni 2018 berakhir di 31 Mei 2019. Nah, yang paragraf terakhir inilah untuk fiscal year tahun 2019 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Pertama, A, identifikasi apakah struktur modal dari Meng Group merupakan struktur yang sederhana atau kompleks ya. Nah, sederhana atau kompleks ini? Hamida, sederhana atau kompleks? Gampang banget, sederhana lah saya jawab. Sederhana, Pak. Kenapa sederhana? Ya karena ada keterangan di sini ya, tidak ada convertible securities. Gampang ah. Kemudian kita hitung one show-nya ya 2019 sama 2020. Oke. Kalau gitu di sini ada berapa biji corporate actions? Yang pertama di tanggal 1 Oktober. Ini corporate actions yang pertama ada namanya right issue ya, tambahan ordinary shares ya. Right issue yang pertama. Kemudian yang corporate action kedua adalah yang tanggal 1 Januari ya, yaitu apa? Yaitu yang share dividend.
Corporate action yang ketiga di tanggal 1 Desember 2019 berupa right issue yang kedua, gitu ya, RI2. Nah, cuma 3 ini doang. Artinya apa? Jurnalnya gimana? Cuma 3 jurnal berarti. Ya udah kita terjemahkan aja dari masing-masing corporate action tadi ke dalam bentuk jurnal, gitu ya. Yang pertama di sini saya bikin seperti ini, tanggal, jurnal dan sebagainya ya. Debit, kredit, keterangan, saldo saham, restatement, fraksi, one-shot. Ini semua saya ambil dari bukunya Pak Lutfi ya. Kecuali yang ini doang yang saya tambahin. Oke, ini kayaknya agak mengganggu. Oke, view-nya saya kecilin, fitness-nya saya ilangin. Sip, this is better. Oke, jadi ke bawah. Oke, jadi sekali lagi annotate ya. Nah, di sini saya bikin kayak gini ya, fiscal year-nya saya tandain dulu dari mulai 1 Juni 2018 ke 31 Mei ya. Artinya ini tidak 1 Januari ya. Jadi biar nggak langsung 6/12 6/12 gitu. Oke ya, sehingga apa? Di sini tambahannya adalah yang ini doang, tambahannya ya. Tambahan dari selain apa? Kolom dari selain yang ada di bukunya Pak Lutfi adalah yang ini doang ya. Kolom apa? Kolom tanggal, jurnal dan sebagainya. Nah, di sini pada fiscal year 2018 saya ada 2 ya, fiscal year 2019. Ini doang sih. Nah, kita akan lihat pertama per 1 Juni no entry dong ya, no entry. Dan ada keterangan 1 juta ya. Berarti langsung aja saldo awal saham biasa 1 juta. Nah, saya bikin tambah saldo saham aktual ya. Nah, ini biar enak aja sih. Kemudian adalah 1 juta ya, tinggal ini aja tambahnya apa sama dengan ini ya. Nah, share splitnya gimana? Ntar dulu ya, ini dikosongin dulu ya. Kosongin dulu dah. Kemudian fraksinya gimana? Fraksinya belum ya, karena ini belakangan ya. Jadi saya menyusun yang ini tuh belakangan ya. Saya hanya sampai sini doang ya. Jadi sampai si saldo dulu. Nah, baru corporate action yang pertama itu di tanggal 1 Oktober ya. Apain Pak? Pertama adalah menerbitkan saham ya 500.000. Ya udah tinggal cash pada share capital ordinary ya. 20 dikali 500.000. Karena dia no par value berarti ya udah langsung share capital ordinary, tidak ada share capital premium ya. Tidak ada share premium ordinary, sorry. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari sini ya udah kita kasih keterangan penjualan saham biasa. Ini corporate action yang pertama. Kemudian di sini saham aktualnya 500 ya. Saldonya tinggal ditambahin ya. 1 juta ditambah dengan 500. Yang ini tambah dan ini. Nah, kemudian yang kedua tahun 2018 adalah apa? Pembagian dividen saham per 1 Januari ya. Ya udah langsung aja. Karena langsung didistribusikan, jadi saya langsung bikin jurnalnya sekaligus. RE pada OSDD, OSDD pada share capital ordinary. Berapa share capital ordinary yang dibagikan? Ya 20 ya, karena mengacu ke yang atas ya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau ternyata yang bawah nanti ada share capital premium lagi gimana, Pak? Aduh. Iya ya, gimana ya? Nah, masalahnya dia no par value ya, no par value. Oke, kalau saya mengacunya berarti ke prinsipnya ya LIFO lagi ya, FIFO-LIFO ya, karena ini mengacu ke cost flow assumption. Jadi menggunakan asumsi FIFO. First in, first out. Yang atas dulu dihabisin, baru yang bawah gitu. Nah, oke, nah sekarang kembali lagi ke sini. Apa namanya? Dapatlah sekian ya. 6 juta itu dari mana? Dari 20% ya, dikali dengan jumlah shares outstanding-nya ya. Per 1 Januari 2019. Share outstanding-nya berapa ya? Yang terakhir 1,5 ya. Dikali berapa? Dikali dengan 20 ya nilainya ya. Share capitalnya. Udah dapatlah sekian. Nah, di sini saya state bahwa di sini 20% dikali dengan 1,5 sama dengan 300. Nah, saldonya berapa? Saldonya adalah 1,8 ya. Nah, dari sini pada dasarnya apa? Kita langsung aja ya. Jadi setelah sampai titik ini, ya udah saya langsung bikin fractions-nya. Bikin fractions-nya berapa? Nah, di sini fractions-nya itu kita tinggal lihat saja, oh ternyata ada dividen saham ya. Mana sih? Ini saya kasih dividen saham biasa 10% ya. Nah,
Di sini adalah dividen saham biasa 10%. Nah, berarti di titik 1 Januari ini adalah pemberian dividen saham biasa. Nah, saldo ini udah including udah ditambahin 300.000 ya, 10% ya. Sehingga pas 10%, 20% ya. Oke, 20%. Sehingga yang atasnya tinggal kali 1,2. Udah gitu doang. Nah, ini juga sama ya. Sama dengan atas. Oke. Nah, dan gimana? Dan yang kedua adalah bikin fractions-nya. Fractions dulu baru split ya. Fractions-nya dulu berapa? Ya, dari Januari ke Oktober. Sama dengan 4/12 ya. Kemudian dari Oktober ke Desember sama dengan 3/12. Udah deh, tinggal kali 1,2 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan ini. Salah. Share split. Ya. Salah. Nah, gini. Nah, sama dengan ya 400.000, 4,5. Nah, tinggal apa? Tinggal dividen sahamnya ya, dari mulai berapa? Dari mulai 1 Januari sampai dengan 31 Mei. Berapa bulan? Sama dengan sekitar 5 bulan. Ya. Tinggal dikaliin sama dengan 750.000. Totalnya adalah 1,6. Ya. Nah, kemudian yang fiscal year yang kedua ya tinggal dikaliin gini aja ya. Tinggal dilanjutin aja. Cash pada share capital ordinary berapa? 22. Dicatat dulu. Kemudian ada penjualan 800 ya tinggal ditambahin ya. Seperti itu ya. 2,6. Nah, inilah yang nanti tinggal dikalikan fractions-nya karena tidak ada share split atau dividen saham di tahun 2019 ya. Hasilnya 2,2. Nah, IPS-nya gimana? IPS-nya saya tambahin di bawah aja kali ya. Di bawah ini. IPS-nya adalah pertama kan modal untuk menghitung IPS itu adalah net income ya. Net income-nya cari dulu. Waduh. Net income-nya gimana? Tinggal dicari ya. 1,8 ditambah dengan kita bikin dulu deh kalau gitu. Oke, berarti di sini income statement sections ya, income statement. Ya, dari sini langsung aja income from continuing operations ya, income from continuing operations. Sebesar berapa? Sebesar sini saya masukin sini aja. Sebesar 1,8 yen ya, 1,8 juta ini. 1.823. Oke. Kemudian dan selanjutnya adalah in both years company mengeluarkan 10% interest expense dari 2,4 juta debt ya. Obligation that requires interest only payment for 5 years. Jadi pembayarannya nggak usah ada amortisasi premium dan diskon, pokoknya langsung at par value. 10% ya. Ya udah berarti ini financing cost ya. Financing cost ya. Financing cost-nya berapa? Financing cost-nya adalah 10% dikali dengan 2.400.000. 2.400.000. 2.400.000. Kok 2.500.000? 2.400.000 ya. Nah, ini minus. Saya minus lagi. Oke. Kemudian ada lagi. The company experience a loss from discontinued operations-nya. Berarti ada discontinued operations. Nah, ya sudah, ini tinggal langsung aja. Income from operations. Income from operations. Mungkin ya atas income from operations kali ya, bukan continuing ya. Kalau dia income from continuing operations kan yang bawah. From continuing. Oke. Continuing operations adalah berapa? Ya, tinggal kurangin sum sama dengan sekian. Barulah kita hitung berapa income tax expense. Income tax expense ya 40%. Nah, ini langsung aja 40% dikali dengan yang atas ya. Minus juga jangan lupa.
Oke, minus sekian. Nah, barulah tinggal kita hitung discontinued operationsnya ya. Oke, jadi income before income tax ini di bawah. Ini namanya income before income tax atau before tax, sama aja. Sum. Oke, dapatlah 936. Kemudian gain or loss from discontinued operations ya. Di sini ada discontinued operations dan sudah net of tax ya. Oke, berarti loss from discontinued operation, loss from discontinued operations. Nah, sama dengan minus berapa itu? 360.000 ya, 360. Oke, ya berarti net income-nya adalah net income-nya yang amat ya. Sama dengan sum ini ya, 576. Dan EPS-nya adalah income from discontinued operations-nya tahun 2020 ya, tahun 2019 mah belum ya. Oke, ini nolin aja. Berarti ini nggak usah ada, berarti ini nolin. Nah, sekian ya. Tinggal EPS-nya. Nah, kita hitung preference dividends ya, preference dividend. Berapa persen ini teh? 6% ya. Dan tidak ada kumulatif. Ya udah, aman. 6%. Berarti tinggal sama dengan 6% dikali dengan 20.000 kali 50 ya. 20.000 23 dikali 50 ya. Karena di atasnya tidak ada keterangan lagi ya. Jadi langsung pakai ini aja. Sama dengan 60.000 ya. Nah, oke. Nah, ini tinggal kita hitung ya. One-so-nya berapa? One-so-nya adalah net income udah dapat, one-so-nya udah dapat, ya udah tinggal dihitung. One-so-nya udah dapat yang atas ya, sama dengan 1.600 ya. Ini yang terakhir saldonya. Oke, totalnya ini ya. Nah, tinggal dijumlahin ya, atas sampai bawah. Akhirnya berapa? Sekian ya. Berarti EPS-nya adalah EPS net income ya. Net income-nya adalah berapa? Ya tinggal 936 dikurang dengan 60.000 dibagi dengan bawahnya ya. Nah, kayak gitu. Oke, 1, berapa nih? Oh, 0,548. Sekian ya. 0,5475 dolar ya. Oke, seperti itu. Di sini sebenarnya ada ini sih. Kalau dia from continuing operations, pada dasarnya dia tidak perlu lagi dikurangin dengan financing cost ya. Tapi di sini saya coba dia income from operations maksudnya ya. Ini asumsi yang saya gunakan pertama ya. 2019 ya. Nah, kalau dia income from continuing operations berarti nggak usah langsung dibawa aja gitu 1,8 ya. Nah, ini bisa kayak gini juga 1,8 2, 3. Udah deh, nggak usah nyari-nyari lagi. Nah, yang mau dipakai yang mana? Ya, yang dipakai yang lengkap aja ya, karena kalau 1,8 kan terlalu gampang gitu ya. Ya 1,8 kan? Oh iya 1,8. Kalau dia adalah income from continuing operations, maka dia ditaruhnya di sini ya 1.800. 2, 3. Udah deh, cuman kan nggak asik ya soalnya. Kayaknya ini adalah income from operations. Oke. Oke. Sampai di situ aja ya. Kita akan coba. Nah, inilah income statement yang per tahun fiscal year yang 2018, sorry ya, 2018. Nah, yang per 2019-nya nanti akan dibuat ya. Kalau nanti tinggal dibuat di sampingnya aja atau di bawahnya ya. Nah, bisa aja sih kita langsung buat deh. Gatel juga sih. Jadi yang 2019 income from operations-nya adalah 2,5, 2.500.000, 2,3. Oke. Kemudian financing cost-nya adalah 10% ya. Tetap sama ya, 10% dari debt. Kemudian dan dia sehingga sekian 40% ini tetap income from continuing 1.356 dan ada loss ya. Loss-nya sudah net of tax sebesar 360.000 ya. Berarti ini minus 360.000.
Ya, 996 ya. Preference dividennya tetap ya dikalikan dengan share capital share capital preference-nya ya. Nah, wanso-nya adalah tinggal ngambil dari yang sebelah ya, yang ini 2.200. Oke, nah sekarang apa ini IPS ya. Kita kan kalau ada income from discontinued operations berarti kita harus bikin IPS-nya tuh banyak. Oke, ini pindahin ke bawah. EPS-nya itu ada EPS from continuing operations sama EPS from loss ya. Seperti ini. EPS dari continuing sama EPS dari loss. EPS dari discontinued operations ya. Nah, kita harus bikin dua ya, berjenjang seperti ini. Ya udah tinggal gampang ya, tinggal nah yang continuing, nah ingat dikurang dengan berapa? 60.000 ya. Baru nanti tinggal dibagi dengan yang bawahnya ya. Dibagi dengan si wanso-nya. Oke. Nah, kemudian yang ini, yang discontinued-nya itu tidak usah dikurangin ya, langsung apa namanya? Minus 360 dibagi dengan wanso-nya ya. Nah, sama dengan berapa tuh? 0,136. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, ini kalau kita jumlahkan harus sama. Mudah-mudahan sama. Sama. Nah, itu kuncinya ya. Jadi kalau perhitungannya sudah sama ya, itu sudah pasti benar ya. Itu cara saya mengeceknya. Oke, gampang ternyata, nggak susah ya. Udah deh beres. Ini adalah soal yang 16 ya. Oke, sekarang kalian saya bagi ke breakout rooms. Ada yang tanyakan dulu sebelum mungkin saya bagi ke breakout rooms? Nggak ada? Izin Pak. Siap, gimana? Santria? Kalau misalnya corporate action-nya tuh nggak di tanggal 1, pakai fraksinya per 12 atau per 360 ya Pak? Tetap per 12 ya kalau untuk kebutuhan di kita ya. Jadi kita patokannya adalah lebih dari 15 tanggal 15 maka dia dianggap 1 bulan penuh. Tapi kurang di tanggal 15 maka dia dianggap 0 ya. Ini udah dibahas apa kemarin saya udah tanya sih ke Bu Lestari, kemudian juga ke dosen-dosen yang lain, ternyata udah kita akhirnya bersepakat bahwa untuk keperluan latihan kita tidak dibagi 360 tapi dibagi 12 dengan acuan cut off-nya di tanggal 15 ya, seperti itu. Soal yang mana nih? Kemarin sih Pak di PR AKM-nya Pak. Jadi bahasan tuh di PR AKM. Nanti untuk ujiannya insya Allah kita akan bikin lebih jelas ya. Kalau yang kemarin itu kan ada dispute. Nah, itu jadi masukan kami juga. Nah, kemarin sempat heboh juga sih. di grup dosen sempat heboh juga. Cuman akhirnya kita bahas dan kita sepakati bahwa cut off-nya di tanggal 15. Jadi kalau di bawah 15 masih 0. Gitu kurang lebih. Oke. Biar nggak ngantuk. Kok saya ngantuk ya? Aduh, bulan puasa sih emang enaknya, apalagi cuacanya apa namanya sendu gitu ya. Jadi oke, wajar lah. Baik kalau gitu kalian saya akan bagi ke breakout rooms. Ini berapa kelompok sih? 5, 6 Hamidah. Lupa saya 6 ya? 6, Pak. Oke, 6 kelompok. Silakan kalian pilih ya berdasarkan ininya ya, anggota kelompoknya. Mudah-mudahan 15 menit cukup lah. Di create, kalian silakan pilih ya. Oke, sudah saya buka. Silakan masuk dan kerjakan yang latihan 15/15 ya. Silakan masuk ke breakout rooms-nya. Sekalian persiapan juga nggak apa-apa ya. Persiapan untuk presentasi. Kayak kan apa ngerjainnya gampang ya. Oke, silakan masuk. 15 menit ya waktunya ya. Mohon izin saya dimasukkan ke kelompok 1, Pak. Oh, siap, Kangkung. Kangkung ke kelompok 1. Oke. Ada lagi yang perlu bantuan? Hamidah, kelompok berapa Hamidah? Kelompok 5, Pak. Ya, kelompok 5 ya. Kemudian Syahrial, oh udah Syahrial udah. Oke. Dadah. Get off, get off, get off.
Jangan gabung. Bisa, Mida? Tinggal Dia klik, klik live ya, Pak? bukan leave, klik breakout rooms. Muncul nggak di bawahnya? Nggak ada, Pak. Oh, kamu leave dulu, nanti masuk lagi. Cara yang sama, Oh, biasanya kayak gitu. Kemarin ada yang masalah kayak kamu juga. Leave meeting dulu, nanti masuk lagi, terus nanti klik breakout rooms. siap, Pak. Makasih. Bisa, Mida? Nah, breakout rooms. Nah, tunggu ya, saya assign dulu. Nah, kelompok 5 ya? Sok, udah di bawah. Iya. Yeah. misalkan track recordnya dan sebagainya, lebih baik untuk memilih yang lebih dari satu karena berarti manajernya mampu untuk si agennya ini mampu untuk mengusahakan kemakmuran si pemegang sahamnya. Oh, ya. Karena nanti kalaupun dijual harga sahamnya gede gitu ya. Iya, Pak. Gitu. Oke, ya. Terus yang kedua, gimana prediksinya? Apa namanya, dari kesemuanya yang ada di sektor, ini sektor apa ya? Consumer cyclicals kalau tidak salah ya. Kira-kira siapa pemegang market share terbesar? Siapa pemegang? Gimana Pak pemegang market share itu? Di industri ini, menurut kamu? Oh, kira-kira emiten apa gitu, Pak? Atau gimana? Nah, kira-kira aja, kira-kira. Dari namanya aja kan udah tahu tuh namanya, ada namanya gitu ya. Konsumer ya, Pak ya? Saya lupa konsumernya Pak. Ya udah deh Pak, Unilever aja. Ada Unilever, ada ALI itu ya. Nah, nanti kamu buktikan. Nanti kalau setelah itu semua terisi datasetnya, kita akan mengukur market share terbesar ya. Nah, market share itu akan kita pakai untuk apa? Untuk yang X2. Yang itu ya, yang apa total sales industrinya itu Pak? Yes, total sales industri. Jadi nanti kita akan lihat, sebenarnya data market share banyak ya. Ada di investing.com juga ada, di Yahoo Finance juga ada, Google Finance juga ada. Nah, di aplikasi iPod juga ada gitu market share. Gitu. Cuman cara menghitungnya ya seperti tadi ya, total sales dibagi dengan si total industry revenue. Ya. Seperti itu. Oke, cukup. Thank you kelompoknya Mas Taufik and the gang. Sama-sama. Oke, sisanya, aduh, berarti kelompok berapa nih? 4 sama 5 ya? Yang belum kelompok berapa? 456, Pak. 456 ya. Silakan kelompok 456 bikin video tentang yang X2.
Aduh. Curang nih ya. Kalau gampang dihabisin ya. Baik, silakan bikin video tentang X2. Maksimum videonya yang nggak usah lama-lama ya. Mau berapa menit? 5, 7, 9, 10? 10 menit cukup. Karena panjang sih. Oke, kita setting dulu sekitar 10 menit ya. Insya Allah nggak boleh jangan lebih dari 10 menit ya. Jangan lebih dari 10 menit ya. Di video yang gampang aja via Google Meet direkam gitu ya. Kemudian tinggal upload ke LMS nanti ya. Saya akan sediakan platformnya untuk LMS-nya ya. Atau di ke Google Drive gitu ya. Kemudian nanti biar saya linknya ke Google Drive juga bisa ya. Seperti itu. Oke. Tinggal yang X2 nih. Yang X2 ini ada pertanyaan yang X2 sebelum nanti saya tutup kuliahnya? Ada yang mulai kendala nggak? Banyak sih Pak, kalau X2 Banyak sebenarnya. Pak, ya Allah. Banyak, aduh. Gimana tuh? Gimana? Kendalanya apa aja? Kalau yang saya ini Pak, pertama untuk yang kolom operating list payment expense. Coba saya buka contohnya deh. Jadi yang X2 ini managerial ability ya. Saya jelasin dulu deh. Managerial ability ini mungkin bisa di Bang Firas bantu tampilkan datasetnya. Terus buka yang X2, nanti saya pakai annotate gitu ya, annotate. Ini sangat advance ya, sangat advance. Sangat advance dan tidak semua ya dosen mungkin bisa menggunakan proxy ini. Oke, yang mana yang operating list expense? Saya juga udah bikin ada ini Pak, notes yang saya buat sendiri. Nah, untuk yang ada di laporan keuangannya sendiri, posisinya itu operating list-nya itu selalu liability per Januari 2020. Ini ada 3 perusahaan yang sama seperti itu. Liability per 1 Januari 2020. Data yang muncul hanya itu kan, ini nyarinya kalau nggak salah dari selling expense Pak ya? Dari selling expense. Yang operating list. Nah, di detail dari detail CLK-nya sih nggak ada, cuman kalau di CLK yang kalau misalnya kita cari untuk kita coba cari ini aja deh. SMBR. Batu Raja. Nah, data yang ada selalu seperti ini, Pak. Yang berapa saya cari sih. Oke. Operating list. Oke, ini per data yang ada selalu kayak gini ya, liabilitas. Ya, ini sebenarnya akan dipelajari di chapter nanti ya. List payment list itu di chapter 22 kalau tidak salah ya. Leasing. Nah, ada operating list dan ada finance list gitu ya. Nah, kalau yang ini sudah menggunakan PSAK 71 per 1 Januari 2020 sehingga operating list yang tadinya itu dia muncul di di income statement sekarang udah dialihkan semua menjadi finance list. Jadi nggak akan kelihatan lagi. Jadi operating list itu adalah leasing yang dia itu hanya 1 tahun ya, hanya 1 tahun ya. Sedangkan kalau yang ini leasingnya pengertiannya berdasarkan PSAK 71 ya. Jadi leasing itu kalau yang operating list dia kurang dari 1 tahun, kontrak kurang dari 1 tahun, nah itu operating list. Kontrak lebih dari 1 tahun maka itu finance list. Nah, kalau finance list maka dia akan diakui sebagai aset dan ada nanti muncul liabilitas namanya list liability gitu ya. Nah, sekarang yang dimaksud dalam teori yang tadi itu sebetulnya adalah cicilan ya. Operating list payment expense itu adalah cicilan. Ya, cicilan untuk mencicil kayak leasing mobil, leasing PPE dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat yang mana. Nah, agak susah. Agak susah. Terus terang kalau untuk data 2020 agak susah ya, karena dia udah menggunakan PSAK 71 ya. Biasanya perusahaan itu ketika lebih dari 5 tahun masih bisa menggunakan operating list ya. Nah,
per 2020 udah nggak bisa lagi gitu. Per 2020 udah nggak bisa lagi menggunakan operating list ya. Harus finance list. Akibatnya apa? Akan ada liability seperti ini ya. Oke, ya kalau kayak gini berarti kita akan coba ini aja ya, liabilitas sewa pada 1 Januari, komitmen sewa operasi. Nah, kita akan cari sebetulnya kita akan mencari selisihnya ya. Selisih antara sewa per 1 Januari, list liability dikurang dengan list liability pada tahun 2019 gitu. Ada nggak coba lihat? Nah, itu additional deductions-nya coba, Bang Firoz, sorry. Additional deductions-nya, present value, belum additional penambahan atau pengurangan. Oke. Oh, ini nambah ya. Penambahan liabilitas sewa pada 31 Desember 2019. Nah, ini masalahnya. Kalau kita mengacu kepada CLK aja, kita nggak mengetahui apakah penambahannya itu disebabkan karena amortisasi gitu atau karena memang ada tambahan leasing baru gitu. Nah, oke ya. Jadi ini agak kesulitan nih kalau kayak gini ya. Kalau gitu karena memang 2020 kita konsep leasingnya udah berbeda, maka kita kosongin aja deh yang untuk operating lease payment ya. Sebetulnya sih saya berharapnya nanti kita bisa menangkap yang betul-betul yang operating lease-nya yang di income statement ya. Di income statement itu kita akan yang betul-betul pure di bawah 1 tahun gitu. Tapi agak susah kelihatannya di CLK nggak akan kelihatan. Sehingga kalau kayak gini udah kosongin aja nggak apa-apa ya. Cuma nanti dikasih komen aja kayak gitu ya biar nanti jadi catatan ya. Karena model ini tuh dikembangkan ketika PSAK 71 belum ada gitu. Nah, ketika PSAK 71 udah ada, ini tentunya akan terjadi penyesuaian terhadap modelnya. Nah, ini masalahnya belum ada jurnal yang pengembangannya sih seperti itu. Sehingga menurut saya ini kita kosongin aja. Ya, paling dikasih komen aja ya seperti itu. Nah, tentang list liability. Oke, ada lagi? Terus PSAK 73, sorry bukan 71 ya. Lupa. 73 tentang sewa. Oke. Ada lagi? Masih banyak sih Pak, cuman waktunya udah kesian yang lain. Iya sih, ya udah deh. Kalau gitu di close aja. Dan sebetulnya di sini kita ingin mengukur bagaimana efisiensi dari manajer dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada sehingga bisa meng-generate sales. Nah, ini menggunakan data envelopment analysis. Ini tools yang digunakan sangat canggih. Walaupun usianya udah 30 tahun ya, udah 30 tahun. Ya, ditemukan oleh seorang pemegang hadiah Nobel di tahun 69 ya, kalau tidak salah. Dialah yang menemukan tentang production of efficiency frontier ya. Nah, production efficiency frontier is data envelopment analysis yang kita pakai untuk apa? Mengukur efisiensi ya. Mengukur efisiensi. Nah, jadi nanti efisiensi kantor pajak itu bisa diukur pakai DEA ya, seperti itu. Nah, nanti kalau kalian mau skripsi bisa deh ya. Oke, seperti itu. Jadi ini sangat bagus banget yang proxy yang digunakan. Proxy itu adalah formula ya, indikator yang digunakan untuk mengukur managerial ability ya, yang ditemukan oleh Barutzlev, profesor akuntansi dari New York University. Oke, itu aja. Waktunya udah habis. Kalau gitu, saya tutup aja. Tetap semangat. Mudah-mudahan dataset bisa selesai ya. Kalau udah selesai, nanti kita coba, saya akan eksekusi untuk X2-nya ya. X2 itu bertingkat. Jadi untuk mencari managerial ability itu dikosongin aja, nggak usah diisi. Nah, diisinya gimana? Nanti diisinya ya. Diisinya ntar. Sama form efisiensi juga dikosongin juga. Form efisiensi sama managerial ability itu dikosongin ya. Karena form efisiensi akan kita ukur dengan data envelopment analysis. Baru untuk managerial ability-nya akan kita regresikan. Jadi ini 2 tahap ya. DA dulu dan diregresikan. Baru bisa menghasilkan managerial ability-nya. Jadi kita bisa melakukan inferential statistik untuk mengukur apa yang terkandung dari angka-angka tadi. Iya. Dan itu adalah evidence yang sangat kuat ya. Statistics don't lie ya. Statistical results don't lie. Hasil statistik itu
matematis ya, tidak bohong ya. Walaupun ada percentage of error, tapi tidak bohong gitu. Nah, bagaimana data itu kita kreasikan, nah di situ harus tepat ya. Seperti itu. Jadi kalau nanti terbukti ternyata kita bisa mengekstraksi seperti apa bentuk managerial ability-nya, itu nanti akan menjadi suatu mini riset yang ciamik. Oke ya, cukup sampai sini saja. Kalau gitu kita foto. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Oke ya. Tetap semangat. Don't forget to like and subscribe. Oke, until we meet again in the next sessions with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.